Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa wala amma ba'd. Saudara dan saudariku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Sudah saya sampaikan jawaban Rabithah Alawiyah yang disampaikan dalam bentuk video 14 menit lebih sedikit itu batal dan justru menguatkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nampaknya Rabithah Alawiyah sudah tidak bisa menjawab, tidak mampu menghadirkan dalil-dalil dan bukti-bukti ilmiah, maka dipastikan Kiai Haji Imaduddin belum terbantahkan, kualitas keilmuannya belum bisa ditandingi. Menurut saya, ini bisa ketemu, bisa seimbang keilmuan Kiai Haji Imaduddin kalau yang hadir, yang memberikan jawaban itu guru kita, abah kita, sesepuh kita yang kita banggakan, yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Jadi menurut saya ini akan menjadi menarik dan bisa diadu keilmuannya kalau yang menghadapi dan menyampaikan itu adalah guru kita Habib Lutfi bin Yahya. Jadi sambil menunggu jawaban yang sesuai yang diajukan oleh tokoh terhormat itu, maka masih ada pertanyaan. Terus ditanyakan, betulkah nasab para Habib di Indonesia ini batal atau tidak nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hal itu bisa kita lihat kembali, kita urai kembali penjelasannya sebagai berikut. Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu tidak hijrah ke Hadramaut, tetapi hijrahnya dari Madinah ke Baghdad lalu ke India. Dalam salah satu kitab dijelaskan bahwa Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Hadramaut, tetapi hijrah dari Madinah ke Baghdad lalu ke India. Beliau ini datang dari Madinah karena Isa, bapaknya dan kakeknya juga tinggal di Madinah. Maka sangat wajar kalau meninggalkan Madinah lalu pergi ke Baghdad dan tidak lama di Baghdad pergi ke India. Menurut riwayat sebagian, Ahmad Al-Muhajir ini memang tidak begitu dikenal keilmuannya dalam agama karena beliau punya keilmuan khusus, yaitu tentang perminyakan. Jadi wajar kalau beliau tidak datang ke Yaman, karena di Yaman tidak ada sumber minyak, tapi ada di Asia Tengah, di India itulah sumber minyak tanah, dan beliau menetap di sana. Dalam Raudhah Channel yang disiarkan di YouTube, disebutkan bahwa makam Ahmad bin Isa itu sudah dikenal ada di Wadi As-Salam, Najaf, sejak beratus-ratus tahun hingga kini.
Ini pemakaman yang sangat besar, bahkan dilindungi oleh PBB. Tidak boleh diganggu, dijadikan sebagai cagar internasional karena di situ dimakamkan banyak ulama-ulama, tokoh-tokoh, walaupun di sana juga Syiah, tetapi Ahmad bin Isa ini ternyata diketemukan makamnya ada di sana, yaitu di Wadi As-Salam, Najaf. Dan di sana memang dekat dengan leluhurnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kuburan Ahmad Al-Muhajir yang katanya, ini pengakuan oleh Ba'alawi, ada di Husaisah. Klaim Ahmad hijrah ke Yaman dibuktikan dengan adanya makam di Husaisah. Tetapi saudara, kalau kita pelajari, faktanya sudah beratus-ratus tahun tidak ada orang yang melihat di sana ada kuburannya orang hebat. Tidak ada makam orang yang luar biasa di Yaman. Kalau misalnya Ahmad Al-Muhajir ini adalah orang yang hebat, yang luar biasa, tentu orang akan tahu di sana dimakamkan. Tetapi yang ada di sana hanya ada kuburan dua anak yang meninggal syahid karena dibunuh, yang sangat masyhur, dan di atasnya dibangun Masjid Asy-Syahidain. Itu yang ada di sana. Jadi sekian ratus lamanya tidak pernah ada orang menemukan makamnya Ahmad Al-Muhajir yang katanya belakangan diketahui di Husaisah. Fakta beratus-ratus tahun tadi, tidak ada orang yang melihat kalau di sana ada makamnya orang besar. Yang ada adalah makam kedua anak yang mati syahid, di mana di atasnya dibangun Masjid Asy-Syahidain. Lalu siapa yang memunculkan kalau di Yaman itu ada makam Ahmad Al-Muhajir? Yang memunculkan nama itu adalah Bamakromah yang wafat pada tahun 947 Hijriah. Maka pantas Al-Muhajir mulai dikenal, dihubung-hubungkan dengan nama Ubaidillah itu di abad ke-9, masuk abad 10. Karena yang menemukan makam di sana ada Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir, itu adalah Bamakromah. Sebelumnya tak satu pun orang yang tahu kalau di sana ada makam Ahmad Al-Muhajir. Ini artinya makam itu baru diketemukan setelah 600 tahun dari wafatnya Ahmad Al-Muhajir. Nah, bagaimana Bamakromah bisa memunculkan, bisa menyebut kalau di sana ada makam Ahmad Al-Muhajir? Pemunculannya itu bukan berdasarkan catatan, bukan berdasarkan peninggalan, juga bukan berdasarkan adanya manuskrip atau petilasan-petilasan yang lain. Tidak ada jejak itu. Tetapi diketemukannya makam dan dimunculnya makam Ahmad Al-Muhajir itu berdasarkan intuisi seseorang yang melihat ada cahaya yang muncul dari tempat itu. Jadi kalau misalnya saya mencari makam bapak saya yang meninggal entah di mana, tidak tahu jalannya, tetapi karena intuisi saking semangatnya saya mencari,
tiba-tiba di tengah jalan, saya melihat ada cahaya di satu tempat. Lalu itu saya yakini sebagai kuburan bapak saya. Sama persis ini. Jadi berdasarkan intuisi, karena saking semangatnya mencari, ingin menemukan, supaya connect dengan pengakuannya, maka orang itu melihat di sana ada cahaya. Begitu didatangi lalu ditetapkan, inilah sumber cahaya, berarti disinilah makam Ahmad Al-Muhajir. Jadi penemuan makam itu berdasarkan intuisi. Atau bisa jadi mimpi. Nggak ada bukti sama sekali. Maka kalau kita ibarat puzzle, kita sambung-sambungkan, premisnya adalah semua orang yang punya silsilah sampai kepada Rasulullah adalah zuriyah Rasulullah. Ahmad bin Isa silsilahnya nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Al-Muhajir adalah keturunan Rasulullah. Itu premisnya. Orang yang punya silsilah nyambung kepada Rasulullah adalah zuriyah Rasulullah, dan Ahmad bin Isa punya silsilah sambungan sampai kepada Rasulullah, maka Ahmad itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti di atas sudah saya sampaikan, makamnya pun tidak jelas dan baru diketemukan. Kemudian Ahmad Al-Muhajir juga tidak hijrah ke Hadramaut. Berarti dia tidak punya anak di Hadramaut karena nggak pindah ke Hadramaut. Mana ada nggak pindah ke Hadramaut kok punya anak di sana? Karena itu maka Ubaidillah yang ada di Hadramaut itu bukan anak dari Ahmad bin Isa An-Naqib. Dan karenanya dinyatakan Ubaidillah itu bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Keputusannya, kesimpulannya, Al-Muhajir tidak punya anak bernama Ubaidillah yang ada di Yaman karena memang Ahmad Al-Muhajir tidak hijrah ke Yaman. Dan makam yang di zaman itu juga fiktif, juga rekayasa. Dengan demikian berarti Ahmad Al-Muhajir sama sekali tidak ada di Yaman atau di Hadramaut. Karena tidak hadir di sana sama sekali, maka munculnya nama Ubaidillah yang ada di Yaman itu batal. Tidak bisa disambung-sambungkan dengan Ahmad Al-Muhajir. Kalau begitu pertanyaannya, terus anak siapa Ubaidillah ini? Insya Allah di lain kesempatan kita akan urai siapa Ubaidillah yang disambungkan kepada Ahmad Al-Muhajir itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.